Hah, bisakah semua ini disalahkan pada kaisar ini? Selain itu, Anda menyetujui kejadian itu, dan Anda semua tahu bahwa jika Anda tidak meningkatkan kekuatan Anda sekarang di tanah terlarang, begitu Anda memasuki alam surga dengan tergesa-gesa, maka akan sulit untuk merasakan lokasi Qin Chen, karena alam surgawi terlalu luas. Ruang berlapis dibagi menjadi banyak prefektur, dan dipisahkan oleh bidang tak terbatas. Ucap kucing hitam besar menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum tahu luasnya alam surga. Ini bukan jarak antara dua ujung benua, tetapi jarak antara bidang yang tak terbatas. Saat itu, Qin Chen memasuki sungai panjang bertahun-tahun dan akhirnya naik ke surga. Tidak ada yang tahu di prefektur mana dia akan keluar, belum lagi kita tidak tahu kemana bagian alam surgawi di ujung lain Laut Dewa Darah mengarah. Itulah sebabnya saya membiarkan Qin Mo memasuki gua tanah terlarang para dewa, sehingga tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan sebanyak mungkin. Di zaman kuno, tanah para dewa terlarang adalah medan perang para penguasa yang kuat. Warisan di sini bahkan adalah kekuatan tertinggi di surga. Tidak mungkin untuk memilikinya. Siapa yang mengira bahwa Qin Mo memasuki gua iblis selama 2 tahun tanpa reaksi sama sekali? Ucap kucing hitam besar menyipitkan matanya. Kucing hitam besar, kami tidak menyalahkan Anda, tetapi sekarang kami melihat tim Yaomi Mansion datang. Jika Qin Mo tidak meninggalkan celah lagi, begitu Yaomi Mansion tiba, benua Tianwu akan benar-benar berakhir. Ucap Lao Yuan berkata dengan suara yang dalam, dan berkata lagi, saya pribadi berpikir bahwa kita masih harus menemukan cara untuk memasuki gua iblis ini, menemukan Qin Mo, dan membiarkan Qin Mo pergi secepat mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa gua iblis ini adalah tempat warisan Raja Iblis teratas di alam surga? Dan hanya ketika Qin Mo mendapat warisan dari penguasa jurang maut, dia baru bisa masuk ke dalamnya untuk peningkatan kultivasinya. Maka itu, siapapun dari kita yang memasukinya akan hancur di tempat, dan tidak akan ada tulang. Bagaimana kita bisa masuk? Ya, betul sekali, Mokara dan saya adalah anggota dari ras alien, dan dapat dianggap sebagai penguasa iblis. Kami hanyalah cabang dari ras iblis. Ketika Mokara dan saya mendekati gua iblis gelap ini, tubuh kami hampir terbelah dan jiwa kami hampir hilang. Selama lebih dari 2 tahun, kami telah menyerap energi iblis yang keluar dari mulut gua iblis setiap hari, dan basis kultivasi kami juga telah memasuki ranah bijak bumi, tetapi kami masih hanya bisa memasuki gua iblis kurang dari 10 kaki. Ucap Tuan Skeleton Ruder juga berkata. Pada saat ini, Tuan Skeleton Ruder adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan aura yang menakutkan. Dia ternyata adalah master raksasa tingkat suci bumi dan orang terkuat teratas di benua Tianwu. Mokara di sampingnya juga penuh dengan aura yang menakutkan, dan sangat kuat, sehingga dia melangkah ke ranah suci bumi bersama-sama seperti Tuan Skeleton Ruder. Semua ini dianggap karena mereka berdua menyerap kekuatan gua iblis gelap ini. Meski begitu, mereka berdua hanya bisa memasuki jarak 10 meter dari gua iblis gelap ini, dan tidak bisa masuk lebih dalam. Begitu mereka masuk, ada risiko jiwa mereka hancur, apalagi yang lain. Di antara mereka, selain Qin Mo, tidak ada yang bisa memasuki gua iblis gelap ini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Hanya kaisar inilah yang bisa masuk. Ucap kucing hitam besar melengkungkan bibirnya. Apa, kamu? Ucap semua orang menatap kucing hitam besar dengan heran. Kemudian kucing hitam besar berkata lagi dengan bangga, kaisar ini adalah 9 surga dan 10 bumi, menyapu seluruh dunia yang tertinggi, dan Lord Meo yang tak terkalahkan di dunia, kecuali kaisar. Ini, siapa lagi yang bisa masuk? Ketika suara itu jatuh, cahaya penahan yang aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh kucing hitam besar, dan ketika dia mengguncang sosoknya, dia memasuki gua iblis gelap itu. Begitu masuk, dia pergi ke dalam kegelapan, dan rambutnya yang dingin meledak. Neneknya, pot kaisar hanya bisa dibawa oleh kaisar ini. Ucap kucing hitam besar merasa kedinginan. Energi iblis berlama-lama di atasnya, dan pengekangan di tubuhnya melonjak dengan hati-hati. Tanpa ekspresi arogan di awal, dia bergumam,
siapakah Raja Iblis yang jatuh di sini? Apakah Raja Kekosongan dari klan Iblis Void, atau Raja Iblis bersayap 8 dari ras Iblis? Mengapa dari banyak hal yang saya lakukan, saya tidak bisa mengingatnya sama sekali? Gumam kucing hitam besar, perlahan memasuki kedalaman gua iblis gelap. Semburan cahaya sihir melonjak, melarutkan kekuatan kucing hitam besar. Untungnya sosok kucing hitam besar itu tampaknya terintegrasi ke dalam kehampaan. Dan kucing hitam besar akhirnya memasuki kedalaman gua iblis. Namun, di dasar gua, ada segudang roh jahat yang mengerikan dan kuat. Di tengah roh jahat, ada pusaran air. Di pusaran air, kekuatan ruang menghilang, dan tidak tahu kemana arahnya. Apa ini saluran luar angkasa? Bagaimana saluran luar angkasa bisa muncul di kedalaman gua iblis gelap? Bagaimana dengan iblis Kinmo? Ucap kucing hitam besar tercengang, karena tanah di sekitar gua iblis kosong dan tidak ada jejak Kinmo sama sekali. Apakah Kinmo memasuki saluran luar angkasa ini? Pikir kucing besar hitam dengan terkejut. Tepat ketika kucing hitam besar terkejut, tiba-tiba, di pusaran air, cahaya sihir meledak dari langit. Saat berikutnya, seluruh gua iblis gelap mengeluarkan cahaya sihir yang luar biasa. Kucing hitam besar itu hampir meledak. Jika tidak menggunakan sihir ruang tepat pada waktunya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Cahaya sihir yang menggetarkan hati meledak dari gua iblis gelap, dan menembus tanah terlarang, melintasi langit di atas seluruh benua Tianwu. Di langit di atas benua Tianwu, ada tirai cahaya sihir yang menakjubkan, seperti jembatan melintasi dua dunia, menjulang dengan megah. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah bahwa tirai cahaya sihir ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Jika tidak, kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk menghancurkan banyak area di benua Tianwu. Fu Qiankun dan Lao Yuan juga terkejut. Mereka mundur dalam sekejap, melihat tirai cahaya sihir yang melintasi tanah terlarang dengan kaget, dan kemudian melihat kucing hitam besar keluar dari gua iblis. Kucing hitam besar, apa yang terjadi? Ucap semua orang bertanya, melihat kucing hitam besar yang agak malu karena terkejut. Kinmo tidak ada di gua ini, jawab kucing hitam besar dengan wajah jelek. Apa? Semua orang terkejut, dan bertanya lagi, bagaimana situasinya? Gua gelap yang dimasuki Kinmo 2 tahun lalu, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin itu tidak ada di gua? Di kedalaman gua iblis gelap ini, ada pusaran air yang tampaknya terhubung ke saluran luar angkasa, dan terhubung ke bagian lain dunia ini. Ketika saya memasuki gua sebelumnya, cahaya sihir tiba-tiba meledak dari saluran luar angkasa, dan membentuk pemandangan seperti itu. Jawab kucing hitam besar, dan berkata lagi dengan sungguh-sungguh, saya menduga bahwa Kinmo telah memasuki lorong ruang angkasa ini. Pada suatu waktu saya akan menemukan cara untuk memasuki lorong ini, dan melihat apa yang ada di balik lorong itu. Tapi kaisar ini punya perasaan, bahwa saluran ini harusnya terhubung ke bidang tertentu dari iblis yang lebih tinggi. Iblis tingkat tinggi, ucap semua orang saling memandang, dan tidak ada yang mengharapkan kecelakaan seperti itu. Senior Raja Kucing, apakah itu alam surga? Ucap Skeleton Ruder, pada saat ini, tiba-tiba membuka mulut dan berkata, ketika cahaya sihir ini muncul, saya memiliki dorongan untuk naik dan memasuki bidang ke tingkat yang lebih tinggi. Iya itu benar, aku juga punya perasaan ini. Ucap Mokara juga berkata dengan tergesa-gesa. Apa, Anda semua memiliki perasaan kenaikan? Apakah ini benar-benar alam surga setelah cahaya sihir? Ucap kucing hitam besar dengan terkejut. Jika ada panggilan kegelapan, maka setiap bidang ras iblis akan baik-baik saja, seperti Skeleton Ruder dan Mokara adalah anggota ras iblis alien. Dan jika bagian belakang ini terhubung ke benua iblis alien, maka sumber benua iblis alien akan memiliki perasaan memanggil mereka, dan sekarang mereka berbicara tentang kenaikan, itu luar biasa. Selain itu, di gua iblis gelap ini, pada saat itu, seorang master suci tertinggi dari ras iblis jatuh. Dari sudut pandang ini, tempat di mana jurang iblis mengarah, kemungkinan besar adalah area tertentu dari ras iblis. Maka wajar jika Skeleton Ruder dan Mokara merasakan kenaikan,
dan seharusnya itu masuk akal. Ucap kucing hitam besar menebak. Ternyata seperti ini. Jadi, Qin Mo sudah melonjak ke wilayah ras iblis. Ucap Fu Qiankun dan yang lainnya terkejut. Semua ini hanya spekulasi. Namun, karena skeleton Ruder dan Mokara merasakan kenaikan, maka Anda akan naik ke lorong ini, dan Kaisar akan mengikuti Anda untuk masuk, menyeberangi lorong ruang angkasa ini, dan melihat tempat seperti apa yang ada di sana. Jika itu benar-benar tanah klan iblis, maka itu akan baik-baik saja. Ucap kucing hitam besar, lalu terdiam sesaat. Skeleton Ruder Lord dan Mokara juga merupakan sosok yang garang dan agung di benua Tianwu. Pada saat ini, mereka menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, "Senior Raja Kucing, saya tidak tahu bagaimana cara naiknya." Astaga, ucap kucing hitam besar dengan cakarnya menamparkan kepala mereka, dan berkata langsung, "Kalian berdua tidak butuh apa-apa. Anda hanya perlu mengikuti kekuatan traksi ini dan biarkan diri Anda terserap ke dalam cahaya sihir ini. Setelah dunia iblis merasakan kekuatanmu, itu akan langsung menarikmu." Sesederhana itu, ucap skeleton Ruder dan Mokara sedikit tercengang. Tiba-tiba, gelombang pemanggilan datang dari cahaya sihir. Skeleton Ruder dan Mokara segera melonjak dengan cahaya sihir yang luar biasa. Saat berikutnya, mereka berdua terbang tanpa sadar, dan kemudian bergegas ke cahaya sihir yang naik ke langit di gua iblis gelap. Semua orang hanya merasakan fluktuasi spasial misterius yang melintas. Skeleton Ruder dan Mokara telah menghilang dalam cahaya sihir hitam di langit. Kucing hitam besar berpikir sejenak, dan berkata kepada Fu Qiankun dan yang lainnya, "Kalian semua, tetaplah di sini. Saluran luar angkasa itu seharusnya menjadi tempat kuno ras iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan dapat melewati penghalang energi iblis ini. Kaisar akan pergi lebih dulu untuk melihat apakah dia dapat menemukan Qin Mo dan jalan kembali. Raja Kucing Senior, kamu harus berhati-hati," ucap Fu Qiankun dengan cemas. "Jangan terlalu khawatir. Dengan Kaisar ini, Qin Mo dan yang lainnya tidak akan terjadi apa-apa, tetapi Anda." Kucing hitam besar berpikir sejenak dan berkata lagi, "Jika Tuan Yaomi Mansion tiba, dan Kaisar ini belum juga kembali, Anda harus memindahkan semua orang di Paviliun Chendi ke kota Tianlei di Laut Guntur. Mungkin ada secercah kehidupan." Ketika suara itu jatuh, kucing hitam besar mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba memasuki tirai cahaya sihir hitam. Ruang berfluktuasi, dan kucing hitam besar telah menghilang. "Ayo pergi, yang bisa kita lakukan hanyalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kita akan bertarung sampai mati," ucap Fu Qiankun. Melihat kucing hitam besar yang menghilang, mereka segera berbalik dan pergi. Mereka harus bersiap sekarang. Jika kucing hitam besar belum kembali saat itu, maka akan menjadi kepunahan bagi benua Tianwu. Pada saat yang sama ketika Fu Qiankun dan yang lainnya pergi, pemandangan tirai cahaya sihir di benua Tianwu juga mengejutkan semua orang kuat di seluruh benua Tianwu. Banyak master tanah suci telah lahir di seluruh benua Tianwu. Di lapisan ketiga alam bela diri, di Gunung Pedang, Master Sekte Pedang Penghancur sudah menjadi Master Ranah Suci. Dia menatap tirai langit cahaya sihir, mengungkapkan keterkejutannya. Aura magis yang kuat itu membuatnya merasakan penindasan yang kuat di Master Tanah Suci ini. Di gerbang Gunung Sekte Pedang Penghancur di bawah, ada juga banyak Master Kendo yang berdiri, melihat ke atas dengan kaget. Kelompok Master ini, masing-masing dengan aura luar biasa, ada puluhan Master Kaisar Wudi. Meskipun Sekte Pedang Penghancur memiliki dua Master Tanah Suci, di domain bela diri, itu masih bukan kekuatan sekte teratas, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah. "Tuan Guru, apa sebenarnya tirai langit hitam itu? Mengapa aura cahaya sihir yang begitu kuat dilepaskan? Apakah karena orang-orang dari ras iblis alien telah kembali?" Aura cahaya sihir yang menakutkan, melihat ke arah yang menembus, sepertinya itu adalah tanah terlarang. Apa yang terjadi di tanah terlarang? Mungkinkah ada Tuan Surgawi lain di tanah terlarang? Ucap banyak Master Sekte Pedang Penghancur semuanya berspekulasi, menunjukkan ekspresi terkejut. Dan pada saat ini,
dari Sekte Pedang Penghancur, seorang master terbang keluar lagi. Ini adalah orang tua, dengan aura yang luar biasa, ternyata adalah leluhur tertinggi Sekte Pedang Penghancur, dan salah satu dari dua penguasa Tanah Suci Sekte Pedang Penghancur. Hah? Kekuatan ini terlalu kuat. Mungkinkah orang-orang di Paviliun Candi telah menemukan sesuatu di langit di tanah terlarang? Begitu leluhur agung ini muncul, dia berkata dengan suara yang dalam. Faktanya, tidak hanya orang-orang di Sekte Pedang Penghancur saja, tetapi seluruh domain bela diri, dan bahkan 4 domain yang lebih rendah, semua master teratas juga melihat langit iblis, dan mereka semua menatap langit dengan kaget. Tepat ketika semua orang diam-diam menebak, ketika mereka tidak tahu mengapa, suara keras langsung menyebar ke setiap sudut seluruh benua Tianwu. Dengarkan semua seniman bela diri dari benua Tianwu, saya dari Paviliun Candi Fu Qiankun, pemimpin Tanah Suci Garis Keturunan, penghalang yang sekarang muncul di atas benua Tianwu, adalah kekuatan cahaya sihir yang keluar dari gua iblis di tanah terlarang. Ini berisi kekuatan luar angkasa dan kekuatan sihir yang luar biasa, yang mengarah ke tanah ras iblis tertentu. Semua penguasa Tanah Suci dari benua Tianwu, jangan gegabah menyentuh tirai langit cahaya sihir ini, jika tidak, kalian akan terkikis oleh kekuatan cahaya sihir ini, dan ingatlah untuk tidak menyentuhnya. Raungan gemuruh bergema di setiap sudut benua Tianwu, dan juga dengan jelas menyebar ke telinga setiap master Tanah Suci. Setelah pertempuran alam surga, Paviliun Candi menghabiskan lebih dari 2 tahun untuk mengatur total 1,08 juta formasi komunikasi di benua Tianwu, yang dapat memastikan bahwa berita itu menyebar ke setiap sudut benua dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Fu Qiankun, banyak ahli di benua Tianwu terkejut dan berdiskusi satu sama lain. Hah? Tempat yang luar biasa dari ras iblis, Paviliun Candi ini menempati tanah terlarang, sekarang dikenal sebagai ortodoks benua Tianwu. Menurut pendapat saya, tirai langit cahaya sihir ini jelas merupakan semacam harta karun ras iblis. Tujuan Paviliun Candi ini jelas supaya kita tidak menjarahnya. Gumam leluhur Sekte Pedang Penghancur. Mendengar ini dia mencibir, saya ingin melihat apa sebenarnya penghalang cahaya sihir ini. Ketika suara itu jatuh, leluhur Sekte Pedang Penghancur langsung naik ke langit. Ekspresi para master di Sekte Pedang Penghancur berubah, karena tidak ada seorang pun di benua Tianwu yang berani memberontak terhadap perintah Paviliun Candi, dan mereka buru-buru mencoba menghentikan leluhur tua. Selain itu, mereka merasa bahwa tirai cahaya sihir itu agak aneh, dan percaya bahwa Paviliun Candi adalah bukan tipe orang yang menipu dunia. Tetapi leluhur tua tidak percaya pada Paviliun Candi, mengabaikan halangan dari para master sektenya, dan langsung datang ke tirai langit cahaya sihir ini. Ketika dia mendekat, kekuatan pemanggilan misterius mulai datang menyebar. Itu adalah panggilan dari alam surga. Ucap leluhur tua menunjukkan ekstasi. Kata-katanya segera mengejutkan para master Sekte Pedang Penghancur. Mungkinkah alam surga ada di balik tirai cahaya sihir ini? Ucap banyak ahli di Sekte Pedang Penghancur gemetar karena kegembiraan. Hahaha, leluhur tua tertawa dengan keras, dan mengguncang sosoknya, tiba-tiba bergegas ke tirai cahaya sihir. Tepat ketika para master penghancur pedang lainnya juga ingin mengikutinya. Ah! Jeritan teriakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang melihat bahwa begitu leluhur Sekte Pedang menyentuh tirai cahaya sihir, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya sihir yang tak terlihat. Cahaya sihir itu membakar leluhur Sekte Pedang Penghancur, dan mati. Dalam sekejap, bahkan jiwanya dibakar langsung menjadi abu. Banyak para master Sekte Pedang Penghancur menyaksikan adegan ini dengan ngeri, seolah-olah disiram oleh baskom air dingin. Masing-masing dari mereka merasa dingin di hatinya, dan tidak pernah berani melangkah maju. Baru kemudian mereka mengerti apa yang dikatakan Fu Qiankun. Faktanya, itu semua untuk kebaikan mereka. Tidak hanya Sekte Pedang Penghancur, tetapi di seluruh benua Tianwu, banyak ahli Tanah Suci sedikit skeptis setelah mendengar pemberitahuan dari Paviliun Candi. Nasib mereka tidak ingin sama seperti leluhur Sekte Pedang Penghancur, mati di bawah tirai cahaya sihir. Tirai cahaya sihir ini memang panggilan iblis surgawi, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilewati oleh penguasa Tanah Suci biasa.
Selama itu terkontaminasi dengan jejak cahaya sihir, itu akan langsung jatuh di tempat.